Halo teman-teman, kembali lagi di catatan Peter. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu isu dunia internasional yang sedang berlangsung, yaitu perang di Sudan. Namun sebelum kita melanjutkan lebih jauh, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Nah, pada saat ini Sudan sedang mengalami situasi yang kompleks dan bergejolak secara politik dan ekonomi. Berikut adalah beberapa isu terkini di Sudan yang akan kita bahas. Pertama, tentang kudeta militer. Pada Oktober 2021, sebuah kudeta militer terjadi di Sudan yang menumbangkan pemerintahan transisi yang telah disepakati oleh kelompok sipil dan militer setelah revolusi pada tahun 2019. Kudeta tersebut dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan mengakibatkan perubahan besar dalam struktur kekuasaan Sudan. Yang kedua adalah tentang krisis ekonomi. Sudan sedang menghadapi krisis ekonomi yang parah dengan inflasi yang tinggi dan kekurangan bahan bakar dan bahan makanan. Situasi ini telah menyebabkan peningkatan harga barang dan layanan yang signifikan serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Yang ketiga, tentang konflik bersenjata. Nah, Sudan masih menghadapi konflik bersenjata yang melibatkan kelompok bersenjata di beberapa wilayah, seperti di Darfur, Kordofan Selatan, dan wilayah Timur. Konflik ini telah menyebabkan pengungsi dan korban jiwa yang signifikan. Yang keempat, tentang pengungsi. Sudan menjadi tuan rumah bagi sekitar 1 juta pengungsi, termasuk orang-orang yang melarikan diri dari konflik di negara tetangga seperti Suriah dan Yaman. Nah, secara keseluruhan situasi di Sudan sangat kompleks dan memerlukan upaya yang serius untuk mencapai stabilitas politik dan ekonomi. Kudeta yang terjadi di Sudan pada Oktober 2021 lalu merupakan peristiwa penting yang menandai sebuah perubahan yang signifikan dalam politik Sudan. Kudeta tersebut dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, yang sebelumnya telah memimpin Dewan Militer Transisi yang didirikan setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada tahun 2019. Kudeta tersebut dilakukan setelah beberapa bulan ketegangan antara kelompok sipil dan militer yang memerintah di Sudan. Pemerintahan transisi yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua kelompok tersebut telah dihentikan oleh Jenderal al-Burhan, dan seluruh Dewan Menteri dipecat. Pada saat yang sama, negosiasi yang sedang berlangsung antara kelompok sipil dan militer untuk mengatasi masalah ekonomi dan politik di Sudan juga dihentikan. Sementara pandangan dunia internasional atau reaksi dunia internasional terhadap kudeta tersebut sangat beragam. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa mengecam kudeta tersebut dan menuntut pembebasan tahanan politik dan pemulihan pemerintahan sipil di Sudan. Sementara itu, negara-negara seperti Rusia dan Cina menunjukkan dukungan mereka kepada Jenderal al-Burhan dan menyatakan bahwa kudeta tersebut adalah urusan internal Sudan, artinya tidak mau mengintervensi apa yang sedang terjadi di Sudan. Nah, situasi di Sudan setelah kudeta militer tersebut masih belum stabil dan terus berubah-ubah. Kelompok sipil dan militer masih bertikai dan banyak demonstrasi terjadi di seluruh Sudan untuk menuntut pemulihan pemerintahan sipil. Banyak orang yang ditahan oleh rezim militer sejak kudeta terjadi, dan ada laporan tentang penindasan terhadap aktivis politik dan jurnalis di Sudan. Sudan sedang menghadapi krisis ekonomi yang sangat serius dan kompleks yang terjadi sebelum dan setelah kudeta militer pada Oktober 2021. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang memperburuk krisis ekonomi di Sudan. Yang pertama, tentang kekurangan energi dan bahan bakar. Sudan mengalami kekurangan energi dan bahan bakar yang menyebabkan pembatasan listrik dan kurangnya akses ke bahan bakar untuk transportasi dan pembangkit listrik. Hal ini mempengaruhi produksi dan distribusi barang dan jasa, serta membuat biaya hidup semakin mahal. Yang kedua adalah faktor inflasi yang tinggi. Inflasi di Sudan telah mencapai angka yang sangat tinggi, fantastis, mencapai lebih dari 400% pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan harga barang dan jasa melonjak dan memperburuk kesulitan ekonomi bagi orang di Sudan. Yang ketiga adalah utang luar negeri yang besar. Sudan memiliki utang luar negeri yang sangat besar dan menghadapi kesulitan dalam membayar cicilan dan bunga pinjaman.
Hal ini menyebabkan Sudan kesulitan mendapatkan pinjaman baru dan memperburuk situasi ekonominya. Yang keempat adalah faktor krisis pertanian. Sektor pertanian di Sudan mengalami kemerosotan, baik karena perubahan iklim maupun karena konflik bersenjata yang melanda wilayah-wilayah pertanian di Sudan. Hal ini mempengaruhi produksi makanan dan meningkatkan harga bahan makanan, sehingga membuat biaya hidup semakin mahal bagi penduduk Sudan. Upaya sedang dilakukan oleh pemerintah Sudan dan masyarakat internasional untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut yang terjadi di Sudan. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah membuka kembali saluran bantuan internasional dan upaya untuk memulihkan hubungan perdagangan dan diplomasi dengan negara-negara di sekitarnya. Sudan telah mengalami konflik bersenjata yang berkepanjangan selama beberapa dekade. Konflik tersebut melibatkan kelompok bersenjata, pemerintah Sudan, dan pasukan internasional, dan berakar pada sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan politik. Nah, berikut ini adalah beberapa konflik bersenjata di Sudan. Yang pertama itu adalah konflik Darfur. Konflik Darfur dimulai pada tahun 2003 ketika kelompok bersenjata lokal memberontak terhadap pemerintah Sudan. Konflik ini melibatkan kelompok-kelompok etnis dan memicu kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada akhirnya pasukan PBB dan Uni Afrika dikerahkan ke wilayah tersebut untuk mengamankan perdamaian, tetapi konflik masih tetap berlanjut. Yang kedua, konflik di Kordofan Selatan dan Negara Biru. Konflik di Kordofan Selatan dan Negara Biru dimulai pada tahun 2011 ketika kelompok bersenjata memerangi pemerintah Sudan di wilayah tersebut. Nah, konflik ini tuh memperburuk krisis kemanusiaan di Sudan dan menyebabkan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Yang ketiga, konflik di Blue Nile. Konflik di Blue Nile juga dimulai pada tahun 2011 ketika kelompok bersenjata memberontak terhadap pemerintah Sudan. Konflik ini menyebabkan pengungsi dan kekurangan makanan dan obat-obatan di wilayah tersebut. Upaya perdamaian telah dilakukan untuk mengakhiri konflik bersenjata di Sudan. Sekitar pada tahun 2019, konflik Darfur mulai mereda setelah pemerintah Sudan menyetujui perjanjian damai dengan kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Namun, lagi-lagi, konflik bersenjata di wilayah lain masih terus berlanjut. Sehingga situasi politik di Sudan yang tidak stabil setelah kudeta militer pada Oktober 2021 masih terus berlanjut. Juga situasi ini memperburuk situasi keamanan dan mempersulit upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata. Mengenai pengungsi, Sudan telah menjadi tuan rumah bagi jutaan pengungsi dari negara-negara tetangga, terutama dari Suriah, Eritrea, Yordania, dan Yaman, selama beberapa dekade terakhir. Banyak dari mereka yang mengungsi karena konflik bersenjata, penganiayaan, dan kemiskinan di negara asal mereka. Nah, berikut ini adalah beberapa fakta tentang pengungsi di Sudan. Yang pertama, tentang jumlah pengungsi. Menurut data dari UNHCR, terdapat sekitar 1,1 juta pengungsi yang berada di Sudan pada saat ini. Pengungsi terbesar berasal dari Suriah, dengan jumlah sekitar 800.000 orang atau sekitar 70%. Diikuti oleh Eritrea dengan jumlah sekitar 126.000 orang atau sekitar 11%. Sedangkan sisanya dari Ethiopia sejak tahun 2020. Yang kedua, tentang kondisi pengungsi. Banyak pengungsi di Sudan hidup di kondisi yang sulit dengan akses yang terbatas terhadap makanan, air bersih, perumahan yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai. Beberapa pengungsi hidup di kamp-kamp pengungsian yang sangat padat, sedangkan yang lain tinggal di kota-kota di seluruh Sudan. Yang ketiga, tentang bantuan internasional. Organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR, Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM, dan Palang Merah beroperasi di Sudan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi. Bantuan ini mencakup makanan, air bersih, perlengkapan kesehatan, dan pendidikan. Yang keempat, tentang tantangan. Pengungsi di Sudan menghadapi sejumlah tantangan, termasuk penganiayaan oleh kelompok bersenjata, kekerasan seksual, dan penyebaran penyakit menular. Mereka juga rentan terhadap tindakan diskriminasi dan eksploitasi. Pemerintah Sudan dan masyarakat internasional sedang berusaha untuk membantu pengungsi di Sudan dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Upaya tersebut termasuk memberikan bantuan kemanusiaan yang memadai, membangun kamp-kamp pengungsian yang lebih layak, dan mempromosikan integrasi pengungsi ke dalam masyarakat Sudan. Nah, itu dia kondisi perang di Sudan yang sangat kompleks.
Semoga perang segera berakhir dan masyarakat dapat hidup dengan penuh damai. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. See you!